Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, teman-teman, kita akan kembali melakukan analisa market, teman-teman. Dan ini adalah salah satu permintaan atau request dari salah satu komentar ada di video sebelumnya. Dan kita akan melakukan analisa pada koin Ondo, teman-teman. Dan ini juga sekaligus menjadi signal trading buat Anda yang ingin trading di koin Ondo, baik di posisi long maupun posisi short, teman-teman. Karena saya akan berikan semuanya di analisa kali ini, teman-teman. Ya. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa silahkan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sudah muncul. Jadi ini adalah chart dari koin Ondo dan teman-teman lihat di sini ada Ondo USDT. Lalu kemudian time frame-nya saya menggunakan satu one day ya teman-teman. Lalu menggunakan Bybit sebagai acuan dari pergerakan harga koin Ondo ini teman-teman ya. Dan kemarin market sempat luar biasa turun ya dan akhirnya bisa pushback ya. Lalu meninggalkan ekor yang begitu panjang teman-teman. Nah, di video kemarin saya udah bilang kalau misalkan ekornya dia panjang sekali, maka kemungkinan besar itu market mendorong lagi ke atas, artinya buyer itu masuk besar sekali teman-teman dan mendorong harganya untuk kembali ke atas ya. Jadi kemarin marketnya bergejolak luar biasa dan kalau saya ikutin beberapa berita, likuidasinya gila-gilaan teman-teman ya. Bahkan jauh lebih besar daripada likuidasi yang sempat terjadi tahun 2022, yaitu waktu di bearish season di mana FTX sedang bermasalah teman-teman ya. Nah, kita lihat dari time frame daily untuk koin Ondo ini, dan Ondo ini termasuk salah satu koin yang termasuk altcoin teman-teman, dan udah lama lah teman-teman kalau saya nggak salah koin ini ya. Nah, kita lihat ini dari kita ambil paling atasnya teman-teman ya. Jadi dari time frame daily ini paling atasnya, lalu dia membuat penurunan di sini ya. Kita bikin market structure-nya dulu ya. Lalu naik ke atas ini, terus kemudian turun lagi bawah sini, naik lagi, dan akhirnya membuat lower low di sini ya. Jadi lower low-nya kebentuk ya. Lalu dia berhasil balik ya. Lalu kemudian membuat higher low di sini, tapi dia belum breakout dari harga yang tertinggi sebelumnya, yaitu di level ini teman-teman ya. Jadi dia sempat turun sampai sini, ini paling rendahnya, lalu naik
ke sini paling tingginya, tapi tidak berhasil breakout ya. Jadi dia tidak berhasil melewati ini ya. Lalu kemudian dia turun. Nah, yang kemarin yang parah nih ya, dia turun lumayan berhari-hari. Ini total ada 4 hari teman-teman ya dia turun ya. Jadi 4 hari dia turun, lalu di kemarin itu tanggal 3 Februari itu dia pushback teman-teman ya, pushback. Jadi ini banyak sekali terjadi likuidasi di area harga ini. Waktu dia turun, yang longnya kena likuidasi, terus kemudian pada FOMO akhirnya masuk ke bagian posisi short, lalu di pushback lagi sama bayarnya dan kena lagi likuidasi. Ya, jadi likuidasi kemarin itu gila-gilaan sih. Ya, kalau teman-teman tradingnya yang termasuk trading yang high risk, yang benar-benar mainnya kencang banget ya, ini pasti teman-teman pasti kena namanya likuidasi ya. Oke, lalu dia berhasil pushback dan kita lihat ya hari ini bakal seperti apa pergerakan marketnya ya. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily ini, misalkan teman-teman punya koin Ondo atau lagi pengen membeli koin ya. Nah, Ondo ini adalah salah satu jenis altcoin yang ya mungkin bisa dipertimbangkan buat teman-teman masuk lah ya. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, ya kalau saya bilang ini benar-benar manipulatif banget dari market ya, dan juga panik luar biasa dari retail, ini menjadi agak tidak pasti dan sepertinya dipermainkan gitu teman-teman. Ya naik turunnya itu benar-benar tidak bisa lagi dianalisa secara akurat karena news yang berkembang, news yang bekerja dan itu membuat orang panik luar biasa. Ya, saya yakin banyak sekali trader juga rugi karena pergerakan harga yang seperti ini. Karena ini benar agak nggak wajar ya. Kalau saya bilang sih nggak gitu wajar. Dan ini luar biasa dimanipulatif ya. Tapi again lah semua kan berkat news juga ya. Jadi news 3 hari berturut-turut, 3 kali berturut-turut itulah yang membuat market itu tiba-tiba bisa seperti itu teman-teman. Lalu ya ditambah lagi permainan dari big money ya akhirnya seperti ini. Nah untuk koin Ondo teman-teman, kalau misalkan Anda masih ingin membeli koin ini, sebenarnya menurut saya harga koin saat ini boleh dikatakan ini sudah diskon lumayan besar ya. Tapi Bitcoin tidak terlalu dalam jatuhnya teman-teman ya, tidak terlalu dalam ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin masih jatuh lagi, altcoin berpotensi untuk jatuh lebih dalam lagi. Jadi kalau teman-teman mau DCA ya coba dipertimbangkan dulu yang satu itu. Kalau misalnya menurut saya untuk harga saat ini sih kalau misalkan Anda mau masuk, tapi Anda masih punya dana cadangan, Anda boleh ambil resiko yang masuk kali ini. Tapi kalau Anda sudah tidak punya dana cadangan ketika Anda masuk sekarang, ini Anda masuk nih, terus kemudian nggak punya dana cadangan, nah lebih baik batalin ya Anda. Jadi Anda jangan dulu averaging, ya, karena permainannya ini sekarang ini agak lumayan naik turun gitu ya. Jadi nggak konstan naik, konstan turun. Jadi nggak gitu jelas gitu. Jadi kita mesti wait and see dulu di marketnya. Jadi buat Anda yang pengen masuk koin Ondo, tapi tidak punya dana cadangan untuk berikutnya, lebih baik batalkan dulu, Anda wait and see dulu, lihat pergerakan market berikutnya. Karena banyak sekali prediksi yang mengatakan bahwasanya Bitcoin kemungkinan besar akan jatuh di area 87 sampai 88 ribu dan area yang paling kuat yang jadi support terbawahnya untuk menentukan momentum bullish ini ada di sekitar 70 ribuan ya, atau sekitar 70 ribu kalau saya nggak salah. Nah itu kita mesti aware teman-teman, karena kalau misalkan masuk ke area situ itu berarti sudah bukan lagi bullish trend tapi udah mulai masuk ke bearish trend teman-teman. Oke? Jadi untuk teman-teman yang pengen masuk ke Ondo, sabar dulu ya, jangan dulu buru-buru masuk, wait dulu aja. Ya, jadi Anda mesti wait dan lihat dulu kondisi. Kalau bullish trend terjadi, baru teman-teman masuk. Nah, kita sekarang masuk ke time frame 4 jam untuk teman-teman pengen trading dan nanti penentuannya di time frame 1 jam. Ya, saya ke time frame 4 jam teman-teman. Jadi time frame daily-nya ya. Oke, di time frame 4 jam teman-teman saya lihat di sini ada pushback, candle-nya juga panjang banget tadi seperti yang time frame daily sama ya. Dan ini ya, nah saya agak khawatir dia akan membuat yang namanya tren turun teman-teman. Jadi lower low, lower high, lower low lagi, nanti lower high lagi. Jadi posisi yang saat ini sedang terjadi namanya lower high yang di sini ya. Dan harusnya sih ya kalau misalkan tidak ada news yang yang berat-berat lagi ya, atau misalkan Donald Trump tidak akan melakukan, dia kan sempat menunda ya yang mengenai tarif ya. Nah, saya berharap tidak dalam waktu dekat ini diumumkan lagi tentang tarif, karena kalau misalkan ada lagi berita tentang tarif dan ditentukan misalkan kapan akan dilaksanakan, ini kemungkinan akan memicu pergerakan harga turun kembali teman-teman. Ya, jadi ini nggak begitu bagus gitu ya. Nah, kita lihat kalau dari time frame 4 jam sih dia
ini sedang membuat namanya lower high teman-teman ya, tapi saya sangat expect dia tidak berhasil membuat lower low ya. Jadi lower high dia kebentuk ya, mungkin ketahan sampai di satu titik ya, lalu nanti akhirnya bisa naik kembali teman-teman. Nah, ini adalah expect saya, tapi kita harus cek ya dari Fibonacci-nya. Kalau kita lihat dari Fibonacci-nya, saya cek dulu ya, kalau dari Fibonacci itu dia bakal berada di sini. Nah, di sini sudah lewat nih ya. Lalu sekarang ada di area yang kita sebut dengan golden area ya. Nah, kalau misalkan dia drop lagi, maka di OP yang kedua itu posisinya di sini ya. Coba kita lihat dulu. Ini OP pertama udah lewat ya, dan buat saya ini masih oke karena masih di golden area. Tapi bahaya kalau dia udah mulai turun ke sampai open posisi kedua ya. Kalau di bawah ini udah nggak good signal teman-teman ya. Ini udah bad signal buat Anda ya. Jadi kemungkinan dia tidak akan bisa naik lagi kalau dia udah jatuh ke bawah situ. Ya kemungkinan ya. Jadi kalau dia turun ke bawah sini, ya berarti dia akan turun lebih bawah lagi, bahkan bisa melewati yang penurunan sebelumnya. Jadi mesti kita aware di bagian situ ya. Oke, sekarang kita masuk ke time frame 1 jam, dan ini akan menjadi time frame yang dimana teman-teman akan mendapatkan signal dari saya ya. Nah, kita lihat dari time frame 1 jam teman-teman ya. Dan saya mau reminder ya, jadi di setiap video saya hanya akan memberikan teman-teman itu time frame 1 jam sebagai signal. Saya tidak turunkan ke 30 menit atau 15 menit, karena video ini kan perlu diedit lagi, terus kemudian diupload. Jadi butuh beberapa jam untuk sampai bisa Anda tonton. Itu pun kalau Anda tonton pada saat benar-benar kita upload. Tapi kalau Anda tonton beberapa jam kemudian, itu kan sudah berubah lagi harganya teman-teman. Makanya saya memberikan signal itu di time frame 1 jam buat teman-teman, bukan di time frame yang lebih kecil dari itu ya. Oke, kita lihat kalau misalkan dari ini, saya hapus dulu biar kita nggak mengganggu ya. Ini saya hapus dulu. Lalu untuk Fibonacci-nya juga saya hapus ya. Nah, kita fokus saja dulu ke bagian time frame yang 1 jam ya. Kalau di time frame 1 jam teman-teman, ini memang masih menunjukkan tren yang baik ya. Tren naiknya masih oke ya. Sebentar saya geser dulu ya biar nggak kena garisnya. Nah, misalkan di sini nih, ini kan terbawahnya. Lalu dia berhasil naik, dia bikin namanya higher high, dia bikin lagi higher low di sini, dia bikin higher high di sini, dan ini dia sedang membuat namanya higher low ya. Kalau di time frame 1 jam, higher low lah yang kebentuk. Dan saya berharap ini mentok di sini nih. Saya berharap mentok di sini nih. Kalau bisa jangan turun lagi setelah itu ya. Karena kalau dia turun lagi setelah itu repot nih teman-teman ya. Benar-benar repot banget ya. Nah, saya berharap dia sampai di situ aja ya. Berarti kunci levelnya itu ada di, dan ini ada FVG besar sekali teman-teman ya. FVG sangat besar. Jadi saya berharap ini adalah area yang paling mentok lah untuk dia turun ya. Sebentar, kita bikin dulu kotaknya. Jadi ini bukan support, bukan resisten ya, dan juga bukan supply atau demand teman-teman ya. Ini hanya area di mana di sini terjadi change of character, dan saya mengambil ininya areanya. Dan harusnya sih menurut saya ini adalah area yang sangat mentok, yaitu di 1,2, 1,26, 1,256 ya. Jadi sekitaran situ ya. Mudah-mudahan ini area mentok dia, lalu kemudian dia rebound dari area situ. Nah, kalau misalkan berdasarkan chart, ini adalah chart tren naik teman-teman di time frame 1 jam ya. Nah, kalau chartnya sudah menunjukkan tren naik, berarti sudah jelas kita pasti akan masuk di posisi long ya, bukan posisi short kita masuk ya. Oke, kita buka di posisi longnya teman-teman ya, dan kita lihat untuk setupnya, dan ini akan menjadi signal buat teman-teman semuanya ya, buat masuk trading. Nah, di posisi long ini teman-teman ya, untuk koin Ondo ya, harga bahkan belum menyentuh area open posisi pertama. Nah, jadi open posisi pertama malah di bawah yang saya buat garisnya, kotaknya ya. Berarti ini akan menjadi area order block ini ya teman-teman, karena di sini terjadi ini berkali-kali di sini. Kita turunkan sampai sini ya. Oke, turunkan sampai sini ya. Sekitar ini ya. Ini karena di sini terjadi beberapa kali dia bolak-balik di situ, lalu berhasil dia naik ya. Jadi di sini akan menjadi area order block di sini. Ya, lalu kita lihat di open posisi yang pertama itu ada di harga sebentar kita klik dulu ya. Ada di harga 1,23671 teman-teman ya. 1,23671. Ini adalah harga open posisi pertama untuk koin Ondo di posisi long ya.
Lalu kemudian kalau misalkan marketnya masih turun, ya, dan menurut saya ya teman-teman ya, posisi 2, 3 itu kayaknya perlu diabaikan atau mungkin menjadi area stop loss-nya kalau misalnya teman-teman trading di future market, ya. Jadi ini akan jadi area stop loss kalau menurut saya, jangan open posisi lagi, ya. Jadi teman-teman taruh aja stop loss-nya di yang open posisi kedua, yaitu di harga 1,10983 ya. Saya tidak minta teman-teman untuk OP kedua ini karena kalau misalkan ternyata dia masih turun dan melewati yang atau batas area sini, itu sudah nggak bagus teman-teman, dan trennya sudah berubah. Bukan lagi tren naik, tapi dia berubah menjadi tren turun. So, untuk Oin Ondo di open posisi kedua ini ada area stop loss-nya Anda. Jadi kalau misalnya Anda mau trade, ya udah trade-nya di posisi ini Anda stop loss, ya. Lalu yang ketiga nggak usah abaikan, yang keempat ini juga apalagi, abaikan aja ya. Jadi open posisi kedua ini adalah area stop loss Anda di 1,10983. Itu area stop loss-nya Anda. Nah, untuk take profit-nya, teman-teman bisa ambil profit yang pertama di 1,36540. Lalu kemudian take profit kedua itu di 1,47462. Dan take profit ketiga itu teman-teman bisa ambil di 1,59585. Ya. Jadi untuk posisi koin Ondo ini teman-teman, ini adalah posisi long untuk Anda trade di market future. Kalau Anda mau main di spot market, Anda juga bisa ambil harga-harga yang saya sebutin, tapi di posisi open kedua, ya kalau misalnya Anda maunya hanya trade singkat aja atau scalping aja, maka posisi open kedua Anda harus cut loss teman-teman ya. Kalau nggak di cut loss juga gimana? Menurut saya sih nggak masalah karena spot market. Tapi kalau misalnya Anda tidak mau, ya Anda boleh cut loss di area situ. Ya, area TP-nya sama seperti yang di future market, yaitu di take position pertama 1,36, yang take posisi kedua di 1,47, dan yang ketiga itu ada di 1,59. Oke? Jadi buat Anda yang pengen trading di spot market atau di future market, ini adalah posisi long atau posisi buy buat Anda masuk. Ya. Dan saya rasa cukup dari sampai di sini teman-teman. Buat teman-teman yang nanti punya koin-koin yang pengen dibantu untuk analisa marketnya atau pengen tahu kira-kira koin yang saya beli ini punya potensi pumping atau justru malah dumping, ya, ini teman-teman tinggal tulis saja komen di bawah dan sebutin aja koin yang teman-teman pengen dibantu analisa. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk analisa, dan itu akan membuat teman-teman punya satu gambaran kira-kira harus diapain koin teman-teman yang teman-teman punya itu. Oke? Nah, mungkin sekian sampai di sini aja videonya, dan kalau misalkan kita saya ada salah-salah kata teman-teman, mohon dimaafkan, dan kita akan ketemu lagi teman-teman di video yang berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.